Hai guys, welcome back to CB Knowledge TV YouTube channel. Oke, di videoku kali ini aku bakal ngasih tahu cara penggunaan dan review fitur-fitur apa aja sih yang ada di Smart Bracelet atau Health Bracelet ini. Buat yang penasaran, stay tune terus ya. Nah, untuk Smart Braceletnya itu sendiri, aku belinya di Shopee. Untuk link pembeliannya, kalian bisa cek di description box di bawah ini ya. Oh iya, aku juga udah sempat bikin tutorial dan juga review Smart Bracelet merek atau tipe lainnya. Nah, kalau misalnya belum nonton dan penasaran apa sih bedanya dengan Smart Bracelet ini, kalian bisa cek juga videonya di link di bawah ini ya. Oke, langsung aja deh kita lihat nih. Jadi pas dateng boxnya tuh kayak gini, warna hijau, terus udah gitu di sininya bening. Jadi kita bisa lihat nih produk di dalamnya kayak apa. Terus udah gitu seperti biasa di belakangnya ini tuh ada keterangan fungsi-fungsinya dan juga di bawahnya nih ada barcode untuk nge-scan ke aplikasinya. Nah, fungsinya nih kayak misalnya bisa ngitung kalori, terus udah gitu bisa ngeliat jarak berapa sih yang udah kita tempuh, terus ada call reminder, bisa juga tahu notifikasi dari SMS, QQ atau WeChat, terus ada menghitung jumlah langkah kaki kita, terus ada sleep monitor, terus ada fitur-fitur lainnya nih yang tertera di belakang packagingnya. Nah, di sini juga dikasih tahu nih kalau misalnya dia itu bisa dikoneksikan ke handphone. Asalkan dia itu sistemnya itu kayak udah memenuhi standar di bawah ini nih. Kayak misalnya untuk handphone Android dia itu udah harus Android 4,4 ke atas. Nah, kalau misalnya yang iOS atau iPhone dia udah harus minimal itu 8,0 ke atas. Terus di sini dia juga ngasih ada 3 nih aplikasinya sesuai sama sistem operasi di handphone kita. Kalau misalnya Android bisa yang tengah, terus kalau yang iPhone bisa yang paling kanan ini. Oke, kita langsung aja ke unboxing dari produknya. Oke, langsung aja nih guys, kita lihat apa aja sih yang didapat dari Smart Bracelet ini. Oke, aku buka dulu. Nah, jadi dia itu benar-benar dapat ini aja nih, 2 komponen ini aja. Yang pertama itu dapat si jamnya dan juga dapat strapnya. Nah, yang membedakan dengan Smart Bracelet sebelumnya yang udah sempat aku review, dia itu nggak ada buku manualnya. Jadi nanti akan aku coba otak-atik sendiri ya. Oke, kita mulai dari si badan jamnya dulu. Atau layarnya nih. Nah, kalau dari layarnya sih dia nggak ada tombol apapun ya. Jadi pengaturannya itu benar-benar dari si layar depannya aja kita touchscreen. Seperti ini semoga kelihatan ya di layar. Kalau misalnya nggak kelihatan nanti akan aku coba matiin lightingnya supaya kelihatan. Nah, kalau misalnya dari bahannya sendiri sih kayak bahan semacam plastik gitu. Terus yang bikin dia spesial juga dia itu nggak dapat kabel chargernya. Kenapa? Karena si komponen chargernya itu udah ada di jamnya. Jadi nanti kalian bisa hubungin yang atas atau yang bawah ini ke adapter atau kepala charger yang kamu punya yang USB gitu. Jadi nanti ke casnya tinggal dipasangin aja. Nanti akan aku praktekin juga gimana sih cara ngecasnya. Terus udah gitu dia juga dapat yang namanya si strapnya ini. Nah, untuk strapnya dia itu bahannya kayak dari karet seperti biasa, bukan kulit tapi dia karet. Jadi nanti tinggal dihubungin aja ke si badan jamnya. Nah, ini aku mau coba untuk hubungin. Jadi yang bagian bawahnya ini tuh yang bolong-bolongnya ini. Tuh gampang banget ya. Terus yang bagian atasnya itu yang ada pengait jamnya. Oke, seperti ini. Udah gampang banget ya. Nah, sekarang lanjut ke fitur apa aja sih yang ada di Smart Bracelet ini. Oke, sekarang aku mau ngasih lihat fitur-fitur apa aja sih yang ada di Smart Bracelet ini. Nah, kalau misalnya ada yang notice, ini lightingnya emang sengaja aku atur jadi lebih gelap supaya nanti kalian bisa lihat dengan jelas fitur-fitur atau tampilan layarnya di kamera. Nah,
sekarang kita mulai aja. Jadi kalau misalnya ini mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera, tapi di bagian bawah sini tuh kayak ada gambar sidik jari. Jadi seperti yang aku bilang, kalau misalnya smart bracelet ini tuh nggak ada tombol apapun di jamnya. Jadi semua pengaturannya itu kita touchscreen langsung di layarnya. Nah kayak misalnya seperti ini, kalau misalnya kita touch sekali itu langsung ada kayak halaman utamanya atau layar utamanya yang isinya itu ada tanggal, jam, sama indikator baterai. Nah ini nggak selalu harus kita tap, soalnya kalau misalnya nanti kita pasang di pergelangan tangan terus mau lihat jam berapa sih sekarang, itu nggak usah di tap aja, kita kayak tinggal kayak di tuh, kayak tinggal geser aja itu langsung kelihatan, oh jam 1.41 seperti itu. Nah masuk ke menunya gimana? Masuk ke menunya itu kita tinggal tap sekali, terus di sini yang pertama ada menu step atau jumlah langkah kaki kita per hari. Kalau kita next lagi itu ada kilometer, atau yang namanya itu kita bisa tahu berapa sih jarak yang udah kita tempuh, sama kilokalori. Jadi berapa kilokalori yang udah kita bakar. Nah jadi si smart bracelet ini tuh menunya emang cuma 3, jadi tampilan utama, terus menu step, menu kilometer, sama menu kilokalori. Nah jadi beda sama smart bracelet yang udah aku review sebelumnya, jadi ini benar-benar cuma ada 3. Nah padahal kan tadi di packagingnya itu ada banyak banget ya fiturnya. Nah supaya kita bisa aktifin fitur-fitur tersebut, kita harus download dan hubungin smart braceletnya ini ke aplikasinya. Nah nanti akan aku kasih tahu juga gimana sih cara pengoperasian dan pengaturan aplikasinya. Nah untuk selanjutnya aku mau ngasih lihat dulu nih gimana cara ngecas si smart braceletnya. Oke guys, sekarang aku udah ngarahin kamera aku ke arah si stop kontaknya. Nah aku mau ngasih lihat nih gimana caranya untuk ngecas si produk smartwatch ini. Jadi tadi kan strapnya kesambung kayak gini. Nah kalian tinggal buka aja atau lepas strapnya. Mau yang atas mau yang bawah itu bisa. Terus udah gitu di sini kan ada plat kuningnya kayak gini. Nah itu tinggal dihubungin aja ke adapter, atau kalau misalnya nggak punya adapter khusus gitu bisa pakai kepala charger yang USB kayak gini. Nah udah deh, kita tinggal pasangin aja, terus udah deh tinggal dihubungin ke stop kontak yang kita punya. Nah kalau misalnya nggak nyala kayak gini, kita tinggal copot lagi terus diganti arahnya gitu seperti ini, terus baru deh kita hubungin. Nah nanti dia akan bergetar yang aku deketin, terus indikator baterainya akan berjalan seperti itu. Nah sekarang aku mau ngasih tahu nih gimana sih caranya untuk kita scan barcode-nya atau cara untuk ngedownload ke aplikasinya. Nah jadi karena tadi itu dia itu nggak termasuk sama yang namanya buku manual, jadi kita langsung aja untuk nge-scan barcode-nya di packaging belakangnya ini. Terus ini aku ingetin lagi, bisa pakai iPhone ataupun handphone yang basisnya itu Android. Nah sekarang aku mau contohin untuk handphone yang Android. Terus pastiin juga nih sesuai sama ketentuannya ini, sistem requirement-nya. Kalau misalnya Android itu harus punya versinya itu Android 4,4 ke atas, baru bisa download aplikasi ini. Nah jadi caranya gampang banget, kita tinggal buka aja aplikasi scan barcode yang kita punya. Terus abis itu kita scan aja nih yang Google Play. Terus langsung aja browse URL. Udah deh, dia langsung ngedirect ke aplikasinya. Nah untuk aplikasinya itu yaitu Flagfit ya. Jadi kalau misalnya mau langsung aja nyari di Google Play atau di App Store, langsung aja search Flagfit. Oke, sekarang aku mau ngasih tahu nih gimana cara pengaturan dari aplikasi Flagfit. Nah jadi ketika kita klik aplikasinya, ini adalah tampilan utama dari aplikasi Flagfit. Nah bedanya dengan aplikasi Fit Pro di video aku sebelumnya yang tentang smart bracelet juga, kalau si aplikasi Fit Pro itu dia itu butuh yang namanya email serta password. Nah kalau di aplikasi Flagfit dia nggak butuh itu, jadi kita bisa langsung masuk. Nah tapi kita harus langsung untuk ngekoneksiin ke smart bracelet yang kita punya. Jadi aku akan bawa kalian ke menu setting terlebih dahulu yang ada di pojok kiri atas. Terus kita ke search devices, karena kalau misalnya nggak dikoneksiin dulu, nanti kita nggak bisa buka menu-menu lainnya. Nah ini langsung kelihatan ya, ada D3 atau si smartwatch yang aku punya. Nah pastiin handphone kita itu bluetoothnya aktif dan juga si smart braceletnya itu nyala ya, supaya bisa dikoneksiin seperti ini. Oke, ini udah kekoneksi ya kayaknya ya. Kalau kita back dulu.
Oke, belum. Kita search devices lagi. Kita konekin. Nah, oke. Jadi kalau udah ke connect itu tandanya seperti ini ya. Tadi kan X merah, di sini sudah centang warna hijau. Nah, kalau misalnya udah dikoneksiin, kita bisa lihat nih di bagian pojok kanan atas itu yang warna biru ini, dia ada indikator baterai. Nah, indikator baterainya itu indikator baterai untuk si smart bracelet yang kita punya. Jadi kita bisa tahu udah berapa banyak sih baterai yang kita konsumsi atau perlu dicas atau enggak, itu juga bisa dari aplikasi ini. Ini tulisannya finishing. Oke, kita masuk ke menu pertama yaitu personal information. Ini sih menu-menu data pribadi aja, nama, tinggi badan, berat badan, umur. Terus kalau unit ini untuk ngubah satuan aja sih. Kalau metric itu cm kilo, kalau British itu inci sama pound. Aku pakai yang metric aja karena lebih familiar di Indonesia. Lalu exercise goal itu adalah target kita. Kita mau seberapa banyak sih target yang kita capai? Apakah mau 4.000 langkah per hari, 2.000, 6.000, 7.000, 8.000 dan seterusnya. Kalian bisa pilih aja di sini. Terus ada my device. My device itu jadi ada loss function. Jadi kita bisa juga nyari nih di mana letak si smart bracelet kita. Lalu ada on screen time. Jadi on screen time ini misalnya nih kita klik atau tap si smart braceletnya. Nah, kalau misalnya pilih pengaturan 10S atau 10 detik, dia dalam waktu 10 detik dia akan mati secara otomatis. Jadi kayak gitu. Jadi nggak perlu konsumsi baterai yang banyak sih, baterai lebih awet juga kalau kita pilih yang 5 atau yang 10, karena kalau misalnya nggak digunain dalam waktu 5 atau 10 detik dia akan mati. Bisa juga pilih yang 15 detik, jadi sesuai sama referensi kalian aja. Aku pilih yang 10, terus raise hand bright screen, jadi ketika kita angkat pergelangan tangan kita dia langsung, ini seperti ini, kita angkat si layarnya langsung menyala ya. Ini aku turn on. Ada posture remind. Nah, kalau posture remind itu kita bisa ngeset reminder. Kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain nih selama 60 atau 1 jam atau 60 menit, dia akan ngasih notifikasi di smart braceletnya. Jadi si jam ini dan si aplikasi ini itu mendorong kita untuk tetap aktif, at least tuh kayak jalan atau naik tangga dan lain-lain seperti itu. Oke, kita back. Find band ini oke. Jadi kayak tadi ya, find devices. Ini ketika aku klik si jamnya langsung bergetar nih. Smart alarm. Jadi kita juga bisa ngatur alarm mau PM, mau AM, itu kita tinggal atur sendiri dan ini ada sampai 3 pengaturan. Oke, kita back. Push message. Jadi kalau ini itu kita pengen aktifin sosial media apa aja sih yang pengen kita terima di smart bracelet kita untuk notifikasinya ya. Misalnya di Twitter ada yang mention kita dan lain-lain, itu kita bisa aktifin. SMS juga, call juga. Tapi beneran cuma notifikasi aja, kita nggak bisa ngangkat atau ngebales di smart braceletnya. Kita bisa, ada nih kita pengen allow atau deny, jadi kita tinggal pilih aja. Ini aku coba deny dulu aja ya. Oke, jadi seperti itu. Kita bisa ngatur yang mana aja sih yang pengen kita tampilin notifikasinya di smart bracelet. Lalu ada shake to take selfie. Jadi ini kita bisa ambil foto, tapi ambil fotonya itu di handphone. Jadi si smart bracelet nggak punya kamera, jadi di sini. Terus seperti itu ya. Ini aku akan coba nih. Oke, seperti itu. Tapi kalau aku cek nih di smart braceletnya juga nggak ada sih hasil fotonya. Jadi ini tuh untuk di aplikasinya aja. Oke, sekarang ini ada logout, terus ada about, help, itu cuma menu-menu pengaturan biasa aja, kita skip aja. Nah, sekarang kita kembali ke tampilan utamanya. Jadi ada 2 menu ya, step. Kalau misalnya kita geser ke kanan itu ada sleep. Aku mau coba kulik dulu di bagian step. Nah, ini yang bundar ini tuh kayak ada goalnya. Tadi kan aku udah ngeset goalnya tuh di setting. Misalnya aku ngesetnya 9.000 langkah per hari. Nah, hari ini aku baru 82 langkah. Jadi masih kayak kurang berapa ribu lagi, itu kita bisa tahu di sini. Distance-nya, udah jaraknya itu udah berapa banyak sih yang kita tempuh, kalori juga sama kualitinya. Karena ini kan aku belum mencapai target yang 9.000, jadi masih gagal. Terus aku coba klik yang tengah. Di sini kelihatan ya. Per hari, per minggu, per bulan itu langkah kita berapa. Jadi bisa ke track gitu.
Oke, kita next lagi ke yang sleep. Sleep ini bisa lihat kualitas tidur kita deep, cukup, light atau kurang, atau tetap stay awake atau tetap bangun atau melek, itu kita bisa lihat dari sini. Nah udah gitu, kalau misalnya aku coba klik yang tengah ini, jadi kalau misalnya sleep monitor itu kita kelihatan gini weeknya, bulannya, day-nya, dan lain-lain. Itu kayaknya akan ke tracknya kalau misalnya kita lepas si jamnya gitu. Oke, kita break lagi. Nah kita juga bisa pakai ini ya, pakai mapnya, mau pakai Google Map atau M-Map, itu kita bisa pilih. Jadi seperti itu. Jadi ini cukup simple ya dibandingin aplikasi yang Fit Pro. Kalau untuk Fit Flag ini sangat simple sekali, menunya juga nggak banyak, cuma ya itu fungsinya kita beneran cuma tahu untuk step dan sleep aja, karena emang dari si jamnya sendiri itu nggak ada pengaturan untuk ngecek kayak denyut nadi dan segala macam. Tapi cukup oke sih kalau misalnya kalian tetap pengen nge-track habit kalian atau aktivitas kalian tuh udah berapa banyak, ini cukup oke dan cukup mudah. Nah itu tadi cara pengoperasian dari aplikasinya. Terus udah gitu aku juga udah sempet ngejelasin fitur-fitur apa aja sih yang ada di Smart Bracelet ini. Semoga bisa membantu ya. Nah mungkin aku mau nge-review sedikit nih tentang kelebihan dan kelemahannya menurut aku pribadi. Jadi kalau misalnya kelebihannya itu sendiri sih dia simple. Terus udah gitu pengaturannya cukup mudah, nggak banyak tombol. Jadi kita benar-benar tinggal kayak tap aja, dan menunya juga nggak banyak, nggak ribet. Kita bisa langsung tahu hasilnya berapa kilokalori sih yang udah kebakar. Terus udah gitu, udah berapa banyak sih langkah yang kita tempuh dan sebagainya. Nah desainnya juga simple, nggak macem-macem, kayak simple aja, slick gitu. Terus udah gitu, karena dia juga rubber, jadi awet, si strapnya nggak mudah rusak, nggak mudah ngelupas dan lain-lain. Udah gitu dia ringan karena tadi dia terbuat dari plastik, jadi dia ringan kalau dipakai, nggak berat. Cuma mungkin kelemahannya dia itu nggak ada buku manualnya ya, jadi mungkin untuk orang yang baru pertama kali mau coba-coba smartwatch, belum pernah nyoba smartwatch sebelumnya dan nggak tahu cara pengaturan itu, masih bingung. Kayak gitu aja sih kekurangannya. Tapi overall ini worth it kok untuk dibeli karena harganya juga murah. Oke, sekian video dari aku. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Terus kalian bisa komen juga nih di bawah, kira-kira produk apa sih yang pengen kita bantuin untuk review. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!